sehingga kemungkinan struktur senyawa yang diperoleh di situ sangat beda walaupun tanamannya sama, ya bisa beda ya maksud saya itu, tapi masih ya prediksi. Kemudian di daerah Bulukumba ya, di situ ya saya pernah ke sana, saya melihat ada tanaman-tanaman yang tumbuh di tanah yang apa ya istilahnya hutan karang ya. Jadi ya kalau kita lihat tanahnya itu ternyata bukan tanah tetapi batu-batuan karang, dan di situ ada beberapa tumbuhan yang tumbuh. Jadi ya, ada kemungkinan ya tanaman yang ada di situ akan menghasilkan senyawa-senyawa yang mungkin beda dengan tanaman di daerah lain. Yang inilah mungkin yang kita gunakan ataukah yang kita pilih sebagai tumbuhan terpilih ya, yang kita seleksi di dalam pencarian senyawa-senyawa baru ya, apakah sebagai obat baru, sebagai penuntun, ataukah sebagai penghasil struktur kimia baru. Tetapi yang perlu juga dipahami bahwa kalau misalnya kita sudah mendapatkan tumbuhan terpilih ini, maka tetap kita perlu melakukan tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini maksudnya bagaimana ya? Karena ya kita kan bekerja dengan tanaman ya tidak cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia melakukan misalnya pencarian senyawa obat baru dari tanaman. Nah, peluang besar untuk mendapatkan senyawa baru ya maka kita harus melakukan tinjauan literatur ya. Jadi tanaman yang kita sudah seleksi itu kemudian ya dengan mencari di literatur ya penelitian apa saja yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan pada tanaman tersebut ya. Jadi kalau misalnya untuk drug discovery, pencarian senyawa baru ya maka kita melihat literatur ya, berapa banyak penelitian-penelitian yang artinya mencari senyawa kimia dari tanaman tersebut ya, penelitian fitokimianya. Nah, kalau banyak penelitian fitokimianya ya maka jangan dipilih tanaman tersebut. Kenapa ya? Karena kemungkinan besar ya ataukah tanaman-tanaman yang ada di situ, senyawa-senyawa yang ada di situ ya mungkin orang lain sudah teliti. Jadi biasanya ya, ini pengalaman saya, kalau kita sudah ada tanaman ya kemudian kita studi literatur ya, biasanya saya menggunakan SciFinder ya, tetapi ini berbayar ya, tetapi kalau misalnya kita tidak ada akses ke SciFinder ya mungkin menggunakan PubMed ataukah misalnya Scopus ataukah ya pencarian yang lainnya. Kemudian ya kita lihat penelitian-penelitian fitokimianya bagaimana ya, kalau kurang ya maka kita pilih tanaman tersebut. Nah, kalau spesies dari tanaman itu ya kurang kita dapatkan penelitian fitokimianya, kemudian ya kita cari lagi genusnya, ya. Nah, genus yang sama, ya. Nah, kita cek genusnya. Kalau di genus itu juga masih kurang penelitian yang dilakukan, maka saya ya besar kemungkinan kita akan menemukan senyawa baru dari tumbuhan yang terpilih. Kenapa ya? Karena kalau kita di dalam drug discovery, walaupun misalnya kita menemukan banyak senyawa ya, misalnya satu tanaman kita peroleh ada 100 senyawa, tetapi kalau senyawa itu sudah dilaporkan oleh orang lain ya, sudah ditemukan oleh orang lain ya, maka ya kita tidak bisa laporkan bahwa ini adalah senyawa baru. Ya kecuali mungkin ya misalnya kita beralih kepada misalnya aktivitas baru ya, tetapi kalau melaporkan sebagai novel compound ya, senyawa baru ya itu tidak bisa ya. Makanya ya memang ya kita harus ya punya pedoman ya, punya istilahnya petunjuk bagaimana ya memilih tumbuhan yang akan kita teliti untuk drug discovery ini ya. Kemudian ya, kalau pencarian senyawa bioaktif dari bahan alam ini saya kira sudah umum juga ya. Jadi kita ada tumbuhan, kemudian ada biota laut, ada mikroorganisme ya, kemudian kita gunakan ekstraknya ya, ekstrak kasar. Nah, kalau di dalam ekstrak kasar itu kan masih banyak senyawa ya. Dulu waktu saya mahasiswa ya, kemudian melakukan KLT, kemudian cek cuma misalnya 4 noda yang muncul ya, saya menganggap senyawanya sedikit. Tetapi ternyata yang muncul yang 4 noda itu cuma senyawa utama saja ya, dan senyawa-senyawa yang jumlahnya sedikit itu tidak muncul ya. Jadi itu ya ada ratusan bahkan mungkin ada ribuan senyawa yang bisa terdapat di dalam ekstrak kasar ya. Jadi misalnya kita mengekstraksi dengan metanol ya, apalagi kalau pakai metanol ya, yang bisa mungkin ya istilahnya kita kenal sebagai pelarut yang semipolar ya, pasti yakin saja akan banyak senyawa yang ada di dalam ya. Nah, kemudian kadar zat aktifnya ya otomatis masih lebih kecil ya.
Nah, kemudian ya kita lanjut ada yang namanya fraksi ya, fraksinasi ya. Ini juga masih tetap multi komponen, masih banyak senyawa yang ada di situ, tapi mungkin ya sedikit sudah ada pengelompokan ya. Jadi ya istilahnya sudah terkelompok sesuai dengan polaritas daripada senyawa tersebut. Nah, dan akan kita dapatkan kadar zat aktif yang lebih tinggi. Kemudian di atasnya ya kita kenal misalnya isolat murni atau senyawa tunggal, dan senyawa tunggal yang kita peroleh ya itu bisa saja berupa senyawa yang berkhasiat ataukah yang tidak berkhasiat, ataukah bisa saja senyawa-senyawa yang tidak stabil, dan ini memang menjadi masalah yang sangat yang sangat mendasar di dalam kita melakukan isolasi ya. Kadang-kadang gini, ketika kita menguji ekstrak ya dengan bioassay tertentu dengan uji aktivitas tertentu, ekstrak tersebut aktif ya, kemudian kita fraksinasi lagi aktif, tetapi hasil akhir ya kita mendapatkan senyawa yang malah tidak aktif. Nah, itu ada beberapa kemungkinan, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya ya bisa saja senyawa itu ketika dia dalam bentuk tunggal, nah itu menjadi tidak stabil. Ya, kenapa tidak stabil? Ya ada banyak faktor, faktor udara, kemudian faktor cahaya, senyawanya yang tidak stabil, mudah teroksidasi dan sebagainya. Kenapa ketika dia senyawa itu masih berada dalam bentuk campuran, ya tidak misalnya rusak, tidak terurea, karena ya kita tahu bahwa di dalam tanaman misalnya ada senyawa yang bersifat antioksidan ya. Dan ini ya antioksidannya ini ya bukan cuma misalnya kalau kita konsumsi berkhasiat sebagai antioksidan terhadap diri kita, tetapi antioksidan yang ada di dalam senyawa di dalam tanaman tersebut ya salah satunya juga ya berfungsi untuk menjaga supaya senyawa itu tetap stabil. Dan ketika kita pisahkan dari senyawa yang bersifat antioksidan ini, otomatis senyawanya menjadi tidak stabil. Dan ya saya juga mendapatkan beberapa senyawa yang ternyata ya tidak stabil setelah disimpan. Misalnya saya isolasi, saya cek NMR-nya, setelah disimpan beberapa hari, cek NMR-nya lagi, ternyata hasil NMR-nya hasil NMR-nya menjadi tidak sama lagi ya, hasil NMR-nya berubah. Ya berarti itu menunjukkan bahwa senyawa itu menjadi tidak stabil ya. Ataukah misalnya ya aktivitasnya itu ya bisa saja kan efek sinergis ya. Jadi ketika dia multikomponen, aktivitasnya menjadi bagus ya, tetapi setelah dipisahkan aktivitasnya menjadi berkurang ya. Jadi ya ini memang kadang-kadang jadi masalah ya, persoalan besar juga ya, kita sudah isolasi dapat senyawa murni ternyata malah tidak berefek ya, karena ya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Oke ya. Nah, nanti ya kalau misalnya sebentar ada yang ya karena penjelasan saya sifatnya umum kemudian terlalu cepat ya, nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian ya bagaimana ya metode umum ya di dalam pencarian senyawa bioaktif, saya kira sudah umum juga kita kenal ya. Jadi ya kita melakukan ekstraksi. Nah, di dalam tahap ekstraksi ini yang paling menentukan sebenarnya bagaimana kita memilih metode, kemudian memilih pelarut ya, dihubungkan dengan senyawa target yang ingin kita dapatkan. Kemudian berhubungan juga dengan stabilitas zat aktifnya ya. Jangan sampai kita memilih metode ekstraksi dan ternyata metode ekstraksi yang kita gunakan malah merusak zat aktif tersebut. Ataukah kita memilih pelarut yang ternyata tidak melarutkan zat aktif target yang ingin kita dapatkan ya. Kemudian ya kita melakukan, sesudah itu kita melakukan partisi ya, fraksinasi ya, istilahnya pemisahan kasar ya. Nah, kita ya yang saya biasa lakukan ya biasa menggunakan satu jenis pelarut ya. Jadi misalnya ada ekstrak metanol, kemudian saya tambahkan dengan heksan ya. Kemudian ya saya istilahnya ya dalam istilah triturasi ya, jadi akan saya dapatkan bagian yang larut heksan, kemudian bagian yang tidak larut heksan. Kemudian ya bisa juga ya menggunakan metode ekstraksi cair-cair ya, biasanya kita menggunakan 2 atau lebih pelarut yang tidak saling bercampur ya. Dan ya kadang-kadang metode ini ya kita tidak tidak satu metode yang kita gunakan ya. Saya biasanya menggunakan kombinasi antara yang satu pelarut ini yang triturasi dengan kombinasi ekstraksi cair-cair ya. Ya, jadi ya yang saya lakukan ya kadang-kadang melakukan partisi beberapa kali, kemudian sesudah itu baru lanjut kepada fraksinasi. Ya, tidak pernah melakukan misalnya fraksinasi atau keisolasi pada misalnya crude ekstrak ya, ekstrak metanol ya, karena itu jauh lebih berat dan lebih mudah kita memisahkan senyawa itu
kalau dari awal kita sudah partisi ya. Jadi kadang-kadang sampai beberapa kali partisi, sesudah itu baru kemudian saya lakukan vaksinasi. Tetapi setiap partisi yang saya kerjakan itu saya selalu monitor dengan KLT ya. Jadi setiap ketika saya memilih misalnya heksan, larut heksan dengan tidak larut heksan, atau misalnya beberapa jenis pelarut, kemudian saya cek TLC-nya ya. Misalnya contohnya, oh ternyata hasil pemisahan saya itu sudah bagus pemisahannya. Nah, kalau kita melakukan partisi kemudian ternyata di TLC dan hasil TLC-nya sama ya, berarti kan partisi yang kita lakukan tidak berhasil ya. Jadi harus selalu dicek TLC-nya ya, bahwa untuk mengetahui bahwa partisi yang kita lakukan itu sudah berhasil ya. Kemudian ya kita lanjutkan dengan vaksinasi ya. Ya, dengan beberapa macam metode ya. Ada ya, kalau kita mungkin di Indonesia yang umum ya kromatografi kolom ya, kemudian kromatografi cair vakum ya, kemudian misalnya medium pressure liquid kromatografi ya, MPLC, dan ya saya kira ada banyak macam-macam metode. Dan biasanya ya tidak cukup satu metode untuk mendapatkan senyawa murni. Ya, kadang-kadang kita kombinasi ya. Misalnya gini, pertama saya menggunakan metode kromatografi kolom dengan kolom yang besar ya, karena misalnya banyak ekstrak yang saya vaksinasi. Sesudah itu setelah terpisah kemudian saya lanjutkan lagi dengan kolom yang kecil. Kemudian kolom yang lebih kecil lagi, atau kemudian saya lanjutkan dengan metode yang lain ya, misalnya dengan MPLC ya, medium pressure liquid kromatografi. Kemudian nanti kalau sudah bagus pemisahannya ya, kemungkinan senyawa itu sudah bisa kita murnikan, ya barulah misalnya kita lanjut dengan purifikasi ya. Nah, di dalam purifikasi ini ya kita harus menentukan senyawa target ya. Jadi kadang-kadang begini ya. Setelah senyawa hasil vaksinasi itu muncul spot-spotnya, muncul nodanya ya, maka kita harus punya guideline atau pedoman di dalam memilih noda yang mana yang menjadi target ya, kalau misalnya kita tidak berdasarkan bioesai ya. Jadi begini, ada kan orang yang mencari senyawa itu berdasarkan bioesai ya. Jadi setiap selesai dicek lagi aktivitasnya, yang mana yang aktif itu lagi yang dilanjutkan, dan begitu seterusnya. Ada juga yang cuma mengisolasi saja, memurnikan saja, cuma menguji aktivitas ketika misalnya dia apakah di ekstrak awal ataukah ketika selesai di partisi. Nah, di dalam purifikasi ini ya, pemurnian ini, nah itu kadang-kadang banyak noda, yang beberapa noda ya kita harus punya target ya. Dan menurut ya pengalaman saya, jadi saya selalu memilih senyawa itu dua ya. Jadi kalau sudah TLC kemudian muncul nodanya, pertama saya pilih senyawa yang menghasilkan efek istilahnya pemadaman ya. Jadi warnanya menjadi gelap, warnanya gelap ketika dilihat di bawah lampu UV 254. Kemudian muncul setelah disemprot dengan peraksi semprot ya. Misalnya peraksi disemprot dengan serum sulfat, disemprot dengan hadiosulfat, atau misalnya disemprot dengan peraksi-peraksi spesifik untuk senyawa tertentu, misalnya Dragendorf ya. Jadi itu dua pedoman ya yang saya biasa gunakan. Jadi saya selalu mencari senyawa yang muncul di 254, kemudian setelah disemprot muncul. Ya, kalau cuma muncul di 254, kemudian setelah disemprot tidak muncul, ya biasanya saya abaikan ya, karena setelah beberapa kali melakukan eksperimen ya, ternyata senyawa-senyawa yang muncul di 254 kemudian setelah disemprot tidak muncul, ya saya malah cuma mendapatkan plastizer ya, jadi zat-zat plastik yang terikut di pelarut ya, mungkin karena kita menggunakan jergen untuk menyimpan pelarut ya, akhirnya plastizer dari jergen itu ya itu terlarut oleh pelarut ya, dan itu ciri khasnya ya, biasanya nodanya muncul di UV 254, setelah disemprot tidak muncul. Kita cek NMR-nya, oh ternyata dapat turunan asam-asam ptalat ya, ptalat itu adalah plastizer. Nah, kadang-kadang juga ya nodanya muncul di di 366 ya. Kita kan biasanya ya, mohon maaf, di fitokimia itu pakai UV 254 dengan UV 366. Ada noda yang kadang-kadang seperti yang ini ya di teles ini. Ini kan bersinar ya, terang, berfluoresensi terang. Tapi setelah saya semprot tidak muncul ya, ternyata pengalaman saya itu juga adalah plastizer ya. Jadi akhirnya ya saya tidak abaikan kalau ada senyawa-senyawa yang muncul seperti itu ya. Jadi
senyawa-senyawa target. Dan ya ini kan ya impuritisnya pengotornya ya. Pengotor ya terutama asam-asam lemak ya. Terus misalnya klorofil ya, bagaimana menghilangkan klorofil itu kan ada juga ininya, ada triknya, ada tekniknya bagaimana kita menghilangkan klorofil yang kadang-kadang ya sangat mengganggu di dalam mendapatkan senyawa-senyawa yang target kita ataukah di dalam pemurnian senyawa ya. Jadi ya kita memang ya harus apa ya, supaya tidak terbuang banyak waktu di dalam memilih senyawa yang menjadi target kita. Nah, biasanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita memilih itu ya kita akan mendapatkan struktur senyawa yang lebih menarik ya, yang mungkin bisa kita elusidasi. Nah, selanjutnya ya kita lakukan elusidasi struktur ya, ini kan ya butuh waktu yang lama ya. Pertama kali saya belajar NMR menentukan struktur ya itu hampir 1 bulan lamanya baru saya bisa menentukan satu struktur senyawa ya. Kadang-kadang sudah masuk di kamar mandi masih menghayal, ini C apa ya, ini posisinya di mana ya. Kemudian tertidur, tidak bisa tidur, masih terbayang-bayang hasil NMR-nya ya. Jadi kita melakukan kombinasi data dari berbagai macam hasil NMR, misalnya dari karbon NMR-nya, si NMR ya, proton NMR-nya, kemudian dari 2 dimensinya, kemudian nanti kita cocokkan lagi dengan massanya ya. Ya, apakah sudah sesuai semuanya, dan kadang-kadang ya kita sudah cocok strukturnya gini-gini, sudah yakin bahwa strukturnya modelnya seperti ini, ternyata beberapa tahun kemudian ada peneliti yang lain yang mengoreksi bahwa struktur yang kita buat itu salah ya. Makanya kan selalu dikatakan struktur ini adalah hasil interpretasi ya. Ya, prediksi. Jadi bisa saja ya struktur itu salah ya. Mungkin orang setelah mendapatkan misalnya jumlahnya lebih banyak, kemudian dia lebih lama analisisnya ya, ngukurnya di NMR-nya lebih lama sehingga mendapatkan spektrum yang lebih bagus ya, sehingga ya akhirnya bisa mengoreksi struktur dari senyawa kita bahwa struktur yang kita buat itu salah. Ataukah dia melakukan sintesis ya, dan ini banyak kejadian ya. Jadi orang-orang yang bekerja di sintesis ya, ketika melihat struktur senyawa kita unik ya, kemudian unik ya, jarang didapatkan, kadang-kadang mereka tertarik untuk membuat sintesisnya. Dan pada saat mereka melakukan sintesis, ternyata tidak ketemu dengan struktur yang kita buat. Dan itu banyak kejadian ya. Di sintesis tidak ketemu-ketemu, akhirnya mereka mengoreksi bahwa struktur yang kita buat salah ya. Ada contoh senyawa yang saya dapat itu namanya antidesmon. Ya awalnya kan orang sudah buat strukturnya gini. Kemudian beberapa saat kemudian berdasarkan dia apa istilahnya, mencari biosintesisnya bagaimana, ternyata tidak ketemu. Akhirnya dia koreksi bahwa struktur dari antidesmon itu tidak seperti ini, tetapi strukturnya seperti ini ya. Jadi ya itu tidak bisa dipungkiri ya. Atau kadang-kadang malah sudah kita murnikan, malah tidak ketemu strukturnya, tidak bisa kita tentukan ya. Saya ada senyawa juga ya sampai sekarang ya dari Klein Hospital dari Palesa itu ya saya tidak bisa tentukan strukturnya ya. Bingung juga modelnya bagaimana ya, padahal ya sudah murni ya, tetapi ya tidak bisa ditentukan strukturnya. Jadi ya ada banyaklah faktor yang mempengaruhi ya di dalam kita mendapatkan senyawa-senyawa yang baru ya. Saya kira saya percepat saja ya karena waktu cuma 30 menit. Nah, kemudian ini ya, saya bicara tentang bagaimana potensi daripada tumbuhan obat yang ada di Indonesia ya. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian melihat misalnya jurnal-jurnal yang berhubungan dengan drug discovery ya, misalnya seperti Journal of Natural Product ya, kemudian phytochemistry dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat ternyata hampir semua jurnal-jurnal yang ada di situ dibuat oleh penulisnya itu orang-orang Cina ya. Nah, saya juga heran kenapa banyak sekali Cina. Pokoknya setiap saya baca jurnal orang Cina lagi ya, banyak sekali, dan memang mereka sangat ini ya, sangat instan di dalam pencarian senyawa-senyawa bioaktif. Nah, apa yang saya mau sampaikan bahwa ya kalau kita misalnya bandingkan keadaan negara kita dengan Cina ya, negara kita ini kan adalah negara kepulauan ya. Ya, saudara bisa melihat ini ada ya, kita sudah tahu ada pulau Sumatera, Sulawesi dan sebagainya, itu kan terpisah-pisah ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Cina, sebenarnya Cina itu kan satu daratan ya. Jadi kemungkinan kondisi lingkungannya sama ya. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan negara kepulauan, sehingga
ya potensi untuk mendapatkan senyawa-senyawa baru misalnya dari tanaman yang sama tetapi dari pulau yang berbeda itu jauh lebih besar ya. Cuma ya mungkin ya karena kita masih kurang eksplorasi ya. Kita tahu bahwa ya negara kita adalah negara mega biodiversity ya. Ya dulu kita adalah urutan kedua setelah Brasil ya karena ada hutan Amazonnya. Tapi ternyata ya setelah saya cek kemarin ya untuk masalah hutan, nah itu kita urutan keempat ya. Nah, tetapi urutan keempat ini bisa saja salah ya. Kenapa ya? Karena ada banyak tanaman-tanaman sebenarnya yang ada di negara kita yang itu ternyata belum diketahui ya. Beda mungkin kalau misalnya di Cina atau ke negara-negara yang lain yang memang penelitian bahan alamnya memang sangat maju atau sangat instan ya. Kalau kita ya ada banyak tanaman yang banyak belum diidentifikasi ya. Penelitian dari LIPI saja kemarin ya ternyata di Sulawesi Selatan itu ada banyak spesies-spesies baru tanaman ya di Sulawesi ada banyak spesies baru tanaman yang ditemukan di Sulawesi ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang potensi untuk ininya ya untuk mendapatkan senyawa baru ya atau misalnya tanaman-tanaman baru itu sangat besar ya. Kemudian masalah obat herbal ya kita sudah tahu bahwa ya jamu ya dari dulu ya nenek moyang kita sudah menggunakan tumbuhan sebagai salah satu untuk pengobatan di etnis atau suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi kita ada jamu, kemudian di Jepang ada kampo ya, kemudian di Cina ada TCM ya, traditional Chinese medicine, kemudian di India ada Ayurvedic. Nah, itu kan menunjukkan bahwa ya kita memang ya tidak kalah jauh dengan negara-negara tersebut, tetapi ya kalau kita lihat ternyata mereka potensi atau pengolahan sumber daya yang berhubungan dengan obat herbal ini jauh lebih maju dibanding negara kita. Tetapi saya melihat ya beberapa tahun terakhir ini ya untuk masalah penggunaan obat herbal ini ya sudah semakin meningkat juga ya eksplorasi obat herbal. Nah, karena saya fokus penelitian untuk Sulawesi Selatan ya. Jadi saya melihat bahwa ya untuk Sulawesi ini ya itu kan adalah daerah terbesar di kawasan Wallacea ya. Dan kita tahu Wallacea ini adalah wilayah peralihan ya antara misalnya benua Australia dengan benua Asia sehingga flora ya yang ada flora dan fauna yang ada di Pulau Sulawesi ini ya kemungkinan bervariasi dan berbeda dengan daerah yang lain yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian ya kalau di Sulawesi kalau kita bandingkan misalnya dengan Pulau Jawa ya potensi bahan alam yang ada di Sulawesi ya di Pulau Sulawesi kemudian di daerah atau secara umum wilayah timur Indonesia itu masih jauh belum dieksplor ya diteliti dibanding misalnya di wilayah barat sehingga ya potensi untuk mendapatkan senyawa baru dari tanaman-tanaman yang ada di Sulawesi ya khususnya Sulawesi Selatan itu jauh lebih besar. Nah, tetapi kalau kita lihat ya ini beberapa penelitian ya bahwa tahun 2009 ada 160 tumbuhan endemik yang diperoleh di Sulawesi, daerah Sulawesi, tetapi ketika dilakukan penelitian kembali pada tahun 2010 ternyata dari sini ya cuma sekitar 38 spesies lagi yang teridentifikasi endemik ya mungkin karena sudah banyak yang hilang ya apakah karena ya proses pembangunan ya penebangan liar kemudian misalnya karena kebakaran hutan dan sebagainya ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga ada banyak ya kita kehilangan sumber daya dan itu sangat disayangkan ya kalau misalnya ya kita belum teliti kemudian ternyata tanaman itu sudah hilang sudah punah ya sebelum sempat kita teliti berarti kita kehilangan salah satu sumber daya yang ya sangat bermanfaat yang ya tidak sempat kita manfaatkan. Nah dengan begini ya saya melihat bahwa daerah Sulawesi ini ya khususnya Sulawesi Selatan masih banyak tumbuhan obat yang belum diteliti sehingga peluang untuk mendapatkan senyawa baru itu sangat besar ya. Nah, kemudian ini beberapa tanaman yang saya teliti dari daerah Sulawesi dengan tempat-tempat pengambilannya ya di daerah Takalar ada namanya Kabupaten Takalar saya mengambil tanaman yang dinamakan Clenhophia hospita itu nama lainnya nama daerahnya kalau di sini namanya Paliasa. Kemudian di Makassar ya agak-agak ke kota ya tetapi ada tempat yang ini saya dapat ngambil tanaman yang namanya juga Paliasa ya namanya juga Paliasa tetapi itu spesiesnya beda namanya adalah Melosia umbellata ya jadi ya sedikit dulu saya jelaskan sedikit jadi di Sulawesi itu ada tanaman lokal ya yang oleh etnis dinamakan Paliasa.
Tetapi setelah kita teliti, ya kita cek, ternyata Palliasa ini ada 3 jenis tanaman yang berbeda yang oleh etnis di Makassar itu disebut sama-sama Palliasa. Dan itulah gunanya ya kita ada namanya sebelum meneliti ada kambotanis ya untuk mengidentifikasi apa nama Latin dari tanaman tersebut dan itu selalu dipersyaratkan ya. Kalau kita mau publish ya siapa yang mendeterminasi tumbuhan tersebut ya. Nah kemudian di daerah Goa ya ada saya koleksi ini tanaman Buhmeria pergata ya, nama lainnya adalah parang romang. Kemudian ada Borreria osimedes ya. Borreria osimedes ini sementara penelitiannya masih jalan ya. Ada 3 senyawa baru yang saya sudah dapatkan cuma belum dipublish. Kemudian ada juga Lunasia amara atau dikenal dengan Sanrego ya, nama daerahnya itu juga ya sudah diteliti. Dan dari semua tanaman ini ya yang saya pilih, yang saya teliti, ya, ternyata semuanya saya mendapatkan senyawa baru ya. Senyawa baru maksudnya senyawa itu belum pernah dilaporkan dimanapun ya. Jadi kita cek di database senyawa-senyawa yang pernah ditemukan, apakah itu dalam bentuk sintesis atau misalnya secara alamiah ya natural, ternyata itu belum terdeteksi struktur dari senyawa tersebut ya. Dan alhamdulillah ya semua yang saya pilih saya selalu mendapatkan senyawa baru ya. Jadi dari berapa ini ya? 5 tanaman ya yang terpilih ya semuanya saya dapat senyawa baru. Nah ini yang pertama ya yang saya sampaikan tadi adalah Melosia umbellata ya, digunakan sebagai obat hepatitis, diabetes, kemudian hipertensi dan obat kanker di etnis di Sulawesi Selatan. Saya menemukan ada 5 senyawa baru ya. Strukturnya ada dari senyawa 1 sampai 5 itu adalah senyawa baru dan saya kasih nama senyawanya itu adalah Palliasanin ya. Jadi ya mengabadikan nama daerah dari Palliasa ya, saya kan ini adalah alkaloid. Ya, saya sebut namanya adalah Palliasanin ya, Palliasanin A dengan E. Kemudian ini saya mengisolasi 22 senyawa ya, ada 22 senyawa yang saya temukan ya. Semua senyawa ini belum pernah dilaporkan pada tanaman ini ya, tetapi artinya senyawa baru yang dilaporkan dari tanaman Melosia umbellata ini. Tetapi yang betul-betul baru belum ditemukan dari sumber manapun itu baru tanaman senyawa 1 dengan senyawa 5. Sampai senyawa 5 dan itu yang disebut dengan Palliasanin E dengan E. Kemudian saya cek uji aktivitasnya, ternyata ya senyawa 1 dengan 5 ini ternyata tidak aktif ya. Kayak kemarin pencarian pada obat anti proliferatif ya untuk kanker dengan menguji pada 5 sel kanker yang berbeda, kemudian uji antivirus antivirus HIV, ternyata senyawa 1 dengan 5 ini tidak aktif. Tetapi senyawa yang sudah diketahui ya, senyawa 6 itu adalah Walterion A ya. Nah, ternyata Walterion A ini itu memiliki aktivitas sebagai anti HIV dan dia juga sangat selektif terhadap aktivitasnya selektif terhadap sel kanker kanker payudara ya, terhadap MCF7 dengan sel kanker paru ya. Nah, dia selektif. Nah, sehingga berdasarkan kajian struktur aktivitasnya ya saya menganggap bahwa adanya kerangka ini ya jadi metilen dioks yang ada pada tanaman ini ternyata ya kalau kita lihat strukturnya ya ini sebenarnya cuma beda di sini posisi 3 dengan 4 ya, di sini ada metilen dioksinya. Kemudian di sini tidak ada. Ternyata adanya kerangka metilen dioksi ini ya, substitusi metilen dioksi mempengaruhi terhadap aktivitasnya. Makanya ya saya rencananya menguji pada aktivitas yang lain, mungkin sebagai obat apakah hepatoprotektif atau misalnya diabetes ya untuk aktivitasnya. Kemudian ada antidesmon juga senyawa diketahui ya ternyata itu uji aktivitas anti kansernya juga potennya kuat, kemudian terhadap sel kanser yang resisten dengan vincristin itu juga aktif, cuma ya sayang sekali itu bukan senyawa baru ya. Jadi walaupun aktif tetapi itu senyawa baru, bukan senyawa baru ya, jadi tidak menjadi fokus saya karena ya saya mencarinya senyawa baru. Kemudian yang lain adalah Cleanhope hospita, saya isolasi 11 senyawa dari tanaman ini, kemudian 7 diantaranya adalah senyawa baru, terus uji aktivitasnya terhadap sama ya anti kanker, kemudian anti HIV dan ada senyawa yang aktif di sini dan aktif terhadap antivirus ya, kemudian dia juga aktif terhadap sel kanker ya. Nah, di sini senyawa 1 sampai senyawa
7 itu adalah senyawa baru. Yang membedakan antara senyawa baru dengan senyawa yang sudah dilaporkan ya, dan ini dipatenkan oleh peneliti dari China sebagai hepatoprotektif ya. Padahal ya sayang sekali sejak saya mahasiswa tanaman ini sudah diteliti di Unhas ya, di Fakultas Farmasi, tetapi orang tidak pernah menemukan apa tidak sampai menemukan apa zat aktifnya. Yang menemukan zat aktifnya itu adalah peneliti dari China dan dia mempatenkan sebagai hepatoprotektif. Senyawa baru yang saya dapatkan itu berbeda pada stereochemistry dari gugus sikloartannya ya. Jadi saya mendapatkan posisi alfa, kemudian yang ini dari Cina itu posisi beta, kemudian ada beberapa senyawa yang ini ya, yaitu rantai sampingnya beda dengan yang sudah dilaporkan ya. Kemudian dari Sanrego ya, ini bukan penelitian utama saya cuma ke-author untuk tanaman ini ya. Ada mahasiswa ketika saya S3 ya, karena saya tidak bisa kerja semua, jadi ada mahasiswa yang mengerjakan ya, dia mengisolasi ada 23 senyawa dari tanaman ini ya, cuma sayangnya cuma mendapatkan 2 senyawa baru. Kemudian tanaman yang lain yang saya teliti juga ini adalah tanaman parang romang ya, Buhmeria pirgata ya. Nah, ini ya struktur senyawa yang saya dapatkan, senyawa baru yang saya peroleh itu senyawa 1 dengan senyawa 2. Sayangnya ya senyawa yang sudah diketahui itu adalah senyawa 3 dengan senyawa 4. Ini namanya adalah 3 itu adalah julandin, kemudian senyawa 4 itu adalah cryptofluorin. Ini adalah senyawa yang sangat toksik terhadap banyak macam sel kanker ya. Jadi kalau tidak salah mungkin karena bukan saya yang teliti untuk uji aktivitasnya ini, tetapi karena ini sudah senyawa yang diketahui, dilaporkan oleh orang lain, itu sampai 20-an ya barangkali itu memberikan IC50 di bawah 1 nanomolar ya, jadi sangat aktif. Dan senyawa ini sebenarnya ya kerangka dasar dengan struktur ya, ini adalah senyawa penantroquinolisidin. Ini tahun 70-an ya, kalau tidak salah itu hampir lolos pada uji klinis tahap 3 ya sebagai obat kanker yang baru. Sayangnya akhirnya didapatkan efek sampingnya itu bersifat neurotoksik ya, jadi dia sangat toksik ya, sehingga akhirnya tidak lolos, tidak diterima oleh FDA sebagai obat kanker yang baru ya. Nah, jadi saya uji aktivitasnya ini artinya ya, bedanya kan cuma ada gugus hidroksil pada ini ya, C nomor 15 ya, dibandingkan dengan senyawa yang ini senyawa yang julandin, tetapi ternyata aktivitasnya tidak bagus. Dan setelah saya cek kenapa tidak aktif ya, saya cek NMR-nya ternyata berubah ya. Jadi saya melihat senyawa ini ternyata tidak stabil ya. Jadi ya tidak stabil, dan saya melihat dari NMR-nya dia jumlah apa ya? Struktur senyawa ini ternyata jumlahnya semakin sedikit. Jadi dia kayak terurai ya, sehingga itulah yang menyebabkan mungkin senyawa ini menjadi tidak aktif ya. Nah, kemudian ya yang terakhir ya barangkali saya kira karena waktu ya. Jadi kalau kita bekerja tentang bahan alam di dalam penemuan senyawa baru ya, yang pertama ya kita harus banyak pengalaman ya, karena kalau kita mengerjakan tanaman satu dengan tanaman lainnya itu akan berbeda hasilnya. Ya, jadi semakin banyak tanaman yang kita kerjakan itu akan memberikan pengalaman kepada kita, dan insting kita untuk memilih dan melakukan langkah selanjutnya itu akan jalan ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah pengetahuan ya. Dan yang terakhir ini juga tidak kalah penting adalah kita butuh keberuntungan ya. Walaupun kita menemukan ratusan senyawa dari tanaman itu, tetapi tidak ada senyawa baru ya, itu kan artinya ya bukan sia-sia sih ya, tetapi ya tidak seperti yang kita inginkan. Jadi pengalaman, pengetahuan, dan keberuntungan itu 3 hal yang harus kita dapatkan ya di dalam pencarian senyawa baru dari bahan alam. Saya kira itu saja ya sempat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya, kayaknya kelamaan juga ya saya menyampaikan apa yang ini saya teliti. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalnya ada yang kurang ya, atau ada yang tidak jelas ya, mungkin bisa kita tanyakan pada sesi tanya jawab. Demikian yang saya sampaikan ya. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Pak untuk materinya tentang senyawa bioaktif dari tumbuhan. Saya rasa sudah cukup jelas, tapi kalau memang di akhir ada yang ingin bertanya atau mungkin masih ada yang kurang jelas, kita bisa
buka sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke narasumber kita yang kedua. Ada Bapak Abdul Malik sudah ada di kolom. Oke, mungkin boleh dijadikan co-host dulu. Teman-teman boleh dijadikan co-host dulu. Bapak Abdul. Oke, sebelumnya saya bacakan profil pemateri. Jadi yang kedua ada Bapak Abdul Malik PhD. Beliau adalah alumni PhD in Drug Design and Pharmacology Facultas of Health and Medical Science di Copenhagen University Denmark 2020. S1 di Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan, S2 di Universitas Gadjah Mada, dan beliau adalah penerima beasiswa unggulan dosen Indonesia LPDP. Beliau juga adalah dosen UMI Universitas Muslim Indonesia sejak tahun 2006. Kali ini Pak Malik akan membawakan materi tentang senyawa bioaktif juga, tapi dari endofit fungi. Oke, kepada Pak Malik mungkin. Halo, Pak Malik ya. Halo, Oke. Pak. Sudah. Iya. Sebelumnya suara saya jelas, Pak? Iya. Iya. Terima kasih, Pak. Set tes mic dulu ya. Boleh, Pak. Oke, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini ya, dan salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat senior saya, Kakandas, asisten dulu di Farmasi Umi ya, Kak Rahim. Beliau sudah live ya? Belum, Pak. Masih ada, Pak. Masih ada ya, belum tanya jawab ya. Oke ya, jadi rumit banget ya, karena rumit senyawa struktur baru ya dari Paliasa, Parang Roman, dan banyak sekali ya. Tapi saya di sini terima kasih kepada panitia ya yang sudah mengundang untuk berbicara di sini ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang fungi endofit. Jika boleh saya izin share screen. Iya, silahkan, Pak. Sudah ya. Oke. Ya, jadi penelitian S3 saya itu ya kebanyakan bermain dengan fungi endofit ya. Jadi saya bermain dengan fungi endofit dari Iran, dari Denmark sendiri, kemudian dari Indonesia. Jadi fungi endofit ini memang sangat kaya akan bioaktif compound ya, sangat kaya. Ya sama dengan tumbuhan juga. Ya jadi kalau misalnya tadi Kak Rahim berbicara tentang bioaktif dari tumbuhan, maka saya lebih fokus ke funginya atau mikroorganisme yang ada di dalam tumbuhan yang hidup ya, yang hidup di dalam tumbuhan tersebut ya. Jadi agenda di presentasi saya itu ya sedikit pengantar tentang fungi endofit, kemudian bagaimana kita mengoleksi tumbuhan, kemudian isolasi, bagaimana kita mengisolasi fungi endofit itu dari baik dari tumbuhan biasa yang belum dilaporkan memiliki aktivitas sebagai obat maupun dari tumbuhan yang telah dilaporkan memiliki aktivitas sebagai bahan obat. Kemudian biosegard isolation, dan yang terakhir adalah purification and structural insulation ya. Jadi kita mulai ya. Jadi saya sedikit pengantar tentang obat-obat yang beredar di dunia saat ini. Itu sumber-sumbernya kan kita ketahui ya, ada dari sintesis ya.
ada dari bahan sintesis ya. Itu bahan sintesis itu kita tahu bahkan sampai 27% dia mendominasi ya. Kemudian selain itu ternyata banyak juga dari pengaruh dari bahan alam, baik itu yang sistemnya mimicking ataupun memang murni dari sana. Kalau misalnya mimicking berarti dia mimicking itu meniru ya, meniru bahan alam, tapi dia sintesis begitu. Kemudian ada juga yang sintesis apa namanya, yang sintetiknya. Kemudian ada juga vaksin, ada berapa persen, ada botanical, kemudian ada juga yang dari natural product ya, dari natural product derivatif. Ini menurut data Newman and Clark 2016. Dari data Newman ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang bahan alam itu banyak sekali sumber yang potensial untuk kita kembangkan. Salah satunya adalah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bisa berubah bakteri atau fungi atau kamir ya. Dan saya fokus ke funginya. Nah, kita tahu sekali ya, ada banyak ya produk yang sudah berada di pasaran itu dari filamentous fungi. Ya, itu sudah dijual di pasaran ya. Kita lihat saja cephalosporin ya. Cephalosporin itu antibakteri. Kemudian dia berasal dari fungi Cephalosporium species. Kemudian ada yang lain Cyclosporin. Kemudian ini imunosupresan dari fungi Trichoderma. Kemudian contoh lain lagi lovastatin. Ya, ini untuk penurun kolesterol dari Aspergillus species. Jadi ini saya rasa sudah diketahui, apalagi kalau orang farmasi pasti sudah banyak tahu tentang ini. Ini hanya sebagai pengantar bahwa memang fungi endofit itu sangat bagus sebagai sumber, sangat potensial sebagai sumber senyawa obat baru. Bioaktivitas lain yang banyak diteliti dari bioaktif dari fungal endofit itu ya sebagai antimikroba, plant growth promoters, kemudian anti cancer, anti diabetik, banyak sekali ya, sangat luas. Jadi penelitian-penelitian tentang bioaktif compound dari endofit itu memang sudah sangat diteliti, sangat luas ya. Nah, apa itu endofit itu sendiri ya? Kita perlu mengetahui bahwa fungi endofit itu suatu mikroorganisme ya. Jadi dia mikroorganisme yang hidupnya di dalam tumbuhan, ya di dalam sistem jaringan tumbuhan. Nah, dia ini semacam dia ternyata memproduksi juga. Dia memproduksi senyawa yang baik itu, senyawa itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun senyawa itu juga bermanfaat untuk hostnya atau tumbuhannya di mana dia berada begitu. Nah, kemudian karena kemampuan dia memproduksi bioaktif dengan berbagai variasi di dalamnya ya, sehingga kita sangat akan mudah mendapatkan senyawa baru apakah dengan memvariasikan medianya ya, memvariasikan suhunya, atau banyak intervensi lain yang kita bisa lakukan sehingga si endofit fungi ini bisa memproduksi sesuatu yang berbeda. Karena kita tahu kan biasanya kalau kita berbicara tentang new compound biasanya satu bergeser substituennya itu sudah bisa dikatakan senyawa baru. Yang penting dia belum pernah dilaporkan oleh peneliti sebelumnya. Misalnya hanya hilang 1H itu juga bisa kita laporkan bahwa unreported, atau itu lebih aman. Unreported itu maksudnya belum pernah dilaporkan, tapi ya kalau kita lebih berani lagi kita bisa bahasakan itu senyawa baru. Ya. Kemudian si endofitik panja ini juga dia ternyata memiliki banyak sekali ya penelitian-penelitian menunjukkan bahwa dia itu kayak saling menguntungkan antara si funginya sendiri dengan si hostnya. Jadi mutualisme. Tapi ada juga beberapa laporan bahwa beberapa di antara endofitik panja ternyata juga menyebabkan kerusakan
Tapi secara umum dia kebanyakan pada umumnya itu mutualistic relationship ya antara si endophytic fungi dan si hostnya. Nah, ini ada beberapa disarikan bagaimana sebenarnya hubungan antara endophytic fungi dengan medicinal plants itu telah diteliti beberapa hubungan di antara mereka, dan saya sarikan dari beberapa jurnal ya, dari jurnal JIA 2016, bahwa ternyata endophytic fungi ini secara environment mereka memang ada hubungan yang baik. Misalnya si endophytic fungi itu dia mau mensekresi suatu hormon ya, dia mau mensekresi hormon, dan itu membantu mempercepat pertumbuhan dari si tumbuhan itu. Kemudian ada juga menginduksi respon pertahanan. Jadi kayak si endofit juga kita kan tahu ya, seperti misalnya tumbuhan, kita tahu persis bahwa tumbuhan bisa memproduksi suatu senyawa yang untuk proteksi. Sama juga dengan endophytic fungi, dia membantu membuat suatu senyawa untuk langkah proteksi. Kemudian memperbanyak metabolit sekunder, produksi metabolit sekunder dari tumbuhan itu sendiri. Jadi dia membantu. Jadi itu makanya dia disebut ada mutualistic relationship antara si host dengan endophytic fungi. Kemudian, nah, bagaimana kita mencari fungi endofit ini? Ada banyak pendekatan yang kita bisa lakukan ya. Yang pertama, kita berdasarkan etnobotani yang pertama kita bisa pilih. Nah, etnobotani itu biasanya kita sudah mendapatkan seperti tadi, mungkin dari Kanda Rahim itu memberikan informasi bahwa Palliasa itu memproduksi beberapa senyawa. Nah, kita bisa juga kalau kita mau pakai data itu dari beliau, kita ambil Palliasa, kemudian kita isolasi fungi endofitnya. Nah, ini bisa jadi satu penelitian. Nah, apakah fungi endofit dari Palliasa ini bisa menghasilkan beberapa senyawa-senyawa tadi yang sama juga dengan parang roman. Apakah ada kemiripan senyawa yang dihasilkan si endophytic fungi yang kita isolasi dari sana dengan senyawa yang ditemukan dari tumbuhannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua dari ya random sampling. Jadi kemarin itu kami berjalan ke kebun raya Denmark, kita mencari sampel secara sampling. Jadi ini yang kami pakai karena ini semacam random sampling saya kita ambil yang menarik, kemudian kita bawa ke lab. Nah, cara lain specialized ecosystem. Maksudnya specialized ecosystem itu ekstrim, sesuatu wilayah yang ekstrim. Karena dengan wilayah yang ekstrim itu katanya ya, itu akan membuat si endofit ini survive. Dia survive. Ketika dia survive, dia akan menghasilkan banyak sekali senyawa yang bisa melawan, yang bisa memproteksi dirinya ataupun membuat dia kuat. Nah, itu yang senyawa yang dihasilkan itu bisa bervariasi memang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, saya ada beberapa misalnya seperti di Tangkuban Perahu, itu salah satu tempat sebenarnya juga yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai tempat untuk mencari endofit yang baru gitu. Karena saya penelitian dari Strobel ya, kalau boleh dikata Strobel itu dia memang ahli di bidang ini, memang ahli di endofit, dan dia mengatakan bahwa negara tropis seperti Indonesia salah satunya itu mempunyai potensi endofit yang sangat besar, tapi unexplored, tidak tereksplor. Ini peneliti dari Amerika yang melaporkan itu, dan dia lebih banyak di Indonesia pun dia hanya masuk ke wilayah-wilayah tertentu, hanya masuk di Kalimantan. Nah, di Sulawesi banyak sekali tempat-tempat yang sebenarnya bisa kita explore ya, khususnya yang ya di teman-teman dari UNAS, mungkin dari UMI, dari UIN, dari universitas lain ya, bisa mungkin kolaborasi untuk melakukan penelitian-penelitian ke tempat-tempat yang spesifik ini.
Nah, kemudian biodiversity ya. Jadi ini biodiversity ini ya seperti kita tahu ya, Indonesia itu merupakan mega biodiversity ya setelah Brazil. Jadi sangat potensial sekali ini negara kita ini. Ya sangat potensial. Kalau dibandingkan dengan, saya mencoba membandingkan ya dengan Denmark. Saya mengoleksi sampel dari Denmark itu endofitnya itu tidak terlalu banyak variasinya dibanding dengan endofit yang saya koleksi dari Indonesia. Itu dari Indonesia betul-betul banyak sekali. Memang berbeda ininya, memang berbeda, dan setelah kami lakukan screening pun, kami lakukan screening sebagai anti diabetes ya. Itu dari Indonesia betul-betul banyak yang aktif. Dari Denmark, kemudian dari Iran juga banyak sih, Iran juga banyak. Tetapi yang paling banyak itu memang Indonesia ya, yang berdasarkan data-data screening yang saya lakukan itu memang betul-betul banyak sekali aktivitasnya, banyak yang aktif ya. Oke, nah saya mungkin lebih teknis ya, banyak masuk ke teknis tentang bagaimana, karena ini masih, terus saya lihat di laporan-laporan publikasi yang di Indonesia itu masih didominasi oleh Prof. Abdul Munim dari UI ya. Tapi sorry. Oke, sorry ya. Lebih teknis ya. Saya masuk lebih teknis sehingga ini mungkin bisa memberi sedikit gambaran, karena saya tahu bahwa di sini banyak mahasiswa, banyak, mungkin ada beberapa juga dosennya. Jadi ini bisa hal-hal yang bisa dilakukan untuk melakukan isolasi fungi ya. Yang pertama tentu koleksi ya. Kita koleksi berdasarkan itu tadi, apakah kita berdasarkan etnofarmasinya atau berdasarkan random sampling ya. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian itu tentu dibersihkan ya dari pengotor, kemudian di cut ya, dipotong dengan panjang 2x6 itu sudah cukup itu untuk memberikan kesempatan kepada endofiti yang ada di dalamnya itu untuk keluar ya, untuk tertarik keluar. Kemudian itu disterilkan dulu dengan etanol ya 70%, kemudian dibersihkan ya dengan natrium klorida 1%. Kemudian dicuci kembali ya, dicuci dengan steril water. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan etanol dan ini tadi ya, pembersih tadi. Nah, setelah itu dikeringkan ya, kemudian dikeringkan. Setelah itu ditransfer, disimpan di atas permukaan media PDA. Nah, di media PDA itu kita biarkan selama 7 hari. Jadi ini juga kelebihan dari kita meneliti endofitik fungi itu, kita bisa variasikan lagi di sini. Apakah kita incubate di 20 derajat, kita incubate di 15 derajat, itu ternyata menghasilkan senyawa berbeda-beda. Saya sudah buktikan itu betul-betul menghasilkan yang berbeda. Dan ini potensinya ya. Jadi itu saya bilang tadi, satu fungi itu bisa menghasilkan banyak sekali penelitian-penelitian yang bisa jadi di dalamnya ya. Nah, kemudian kita ambil ya, kita isolasi lagi funginya. Jadi dari sekian banyak ini kan ada 3 titik. Ini dalam satu titik ini bisa lebih dari satu fungi yang tumbuh. Nah, ini kemudian diisolasi, dipindahkan ke media yang baru. Mungkin sudah ada juga beberapa teman yang sudah tahu ini proses-proses ini ya. Nah, kemudian setelah ini dilanjutkan. Jadi ini dilanjutkan lebih umumnya lagi seperti ini. Kalau saya kemarin itu saya ambil sampel dari Iran itu dengan nama tumbuhannya itu Juniperus ya, Juniperus. Kemudian kami isolasi, kemudian kami dapatkan ini kultivasi selama 7 hari ya. Ini yang kemudian diekstraksi. Nah, diekstraksi ini dipotong-potong ya, kemudian diekstraksi dengan cara maserasi. Setelah itu
dievaporasi dengan rotavapor ya. Nah, dari data ini kita dapat crude extract ya. Crude extract itu ekstrak kasar. Kita lakukan identifikasi awal dulu dengan LCMS. Kenapa LCMS? Karena LCMS itu akan memberikan kita data awal apakah ada yang menarik. Menarik itu maksudnya begini. Menarik itu apakah ada senyawa baru yang kemungkinan senyawa baru, atau ada senyawa yang sudah diketahui tapi kemungkinan bisa aktif. Itu yang dilakukan dulu. Apakah itu menarik, kita lanjutkan. Kalau tidak menarik ya kita tinggalkan saja. Begitu itu prosesnya. Nah, kemudian dicek IC50, di screen, kemudian dicek IC50-nya. Nah, IC50 itu ketika crude ekstraknya di bawah 20 mikrogram per mililiter, itu bisa dilanjut, itu bisa potensial untuk dilanjutkan. Nah, kebetulan ini sampel yang saya kerja ini sekitar 13 mikrogram per mililiter. Nah, crude extract itu kemudian di run ya. Kita mungkin sudah tahu semua tentang HPLC ya, HPLC. Jadi HPLC itu sistem kromatografi yang memisahkan si senyawa. Jadi setiap ini adalah garis absorbans, kemudian ini adalah retention time-nya. Jadi setiap peak ini itu menunjukkan compound senyawa ya, corresponding terhadap suatu senyawa. Ini adalah senyawa cukup banyak, ini yang berikutnya cukup banyak, dan ini yang banyak ya, gitu. Nah, yang yang tinggi ini adalah griseofulvin ini. Ini griseofulvin dan produksinya sangat banyak, ya sangat banyak di sini. Tapi sayangnya dia tidak aktif. Nah, kita akan screening biosci guide. Jadi kita hanya melanjutkan senyawa-senyawa yang aktif. Nah, yang aktif ada 5 ya yang aktif ya. Kelihatannya ada 5 yang aktif. Jadi ada compound 1 di sini. Relatif sangat sedikit ya, sangat sedikit. Kemudian yang compound 2 ini sedikit sekali. Tapi dia ini mempunyai aktivitas yang cukup tinggi di atas 50% ini. Ya, kalau kita lihat. Jadi di bawah ini adalah aktivitas dari yang dipinpointkan antara si crude extract dengan aktivitas yang kita uji di microplate reader ya. Microplate reader. Jadi dia akan terbaca sesuai dengan retention time-nya ini. Jadi kalau misalnya dia aktif, dia akan menunjukkan peak ke bawah. Jadi dia arah ke bawah. Kalau misalnya dia ada peak ke bawah, itu berarti aktif. Nah, yang ketiga, compound 3 ini aktif juga, tapi ya di bawah 50% ya oke lah, bisa lah dikoleksi juga. Kemudian yang keempat juga tidak begitu kentara ya bahwa dia aktif atau tidak. Tetapi melalui data LCMS ini antara compound 1, 2, 3, dan 4 ini ada kemiripan ya, ada kemiripan profil ya. Ada kemiripan profil, sehingga kami juga koleksi yang ini isolasi dan purifikasi untuk compound 4 juga ini. Dan compound 5 itu sudah ketahuan melalui LCMS, ketahuan compound 5 ini ternyata adalah linoleic acid. Jadi kita tidak terlalu fokus ke sana. Nah, kita lebih fokus ke compound 1, 2, 3, dan 4. Namun sayangnya di compound 1, 2 ini kita belum bisa pastikan apakah compound 1 atau 2 yang aktif. Ya, makanya kita lakukan repurifikasi lagi nih yang 1, 2. Kemudian dilanjutkan, ternyata pada akhirnya yang dicek kembali, ternyata ini yang aktif ini yang compound 2, yang 1 tidak. Kita akan lebih fokus lagi sebentar ke compound 1, 2 ini ya. Kemudian setelah proses ini kami lanjutkan, kami isolasi semua, kemudian lakukan elusidasi struktur dan
menguji ya compound yang murni, compound murni itu dia IC50-nya berapa, kemudian mode inhibisinya bagaimana, apakah dia kompetitif, non kompetitif atau mix ya di situ. Jadi melakukan pharmacological characterization itu. Nah kemudian yang kelima itu purifikasi dan elusidasi struktur. Jadi kami fokus sekarang ke elusidasi struktur senyawa yang nomor 2 karena dari sini hasil pengujiannya ya ini yang aktif ini nomor 2. Nah yang kita buru itu adalah yang compound nomor 2. Nah begini gini ya. Jadi ini yang lebih spesifik lagi. Jadi kami koleksi kembali compound 1 2 dalam 2 senyawa ini dalam 1 vial ya. Karena kita tidak mengetahui yang mana yang memberikan aktivitas, makanya kita koleksi. Nah setelah dikoleksi, di-run kembali di HPLC dan ternyata berdasarkan data HPLC ini ternyata masih banyak senyawa di dalamnya ini. Sedikit saja ya, kalau misalnya kita cut di sini untuk koleksi berdasarkan retention time-nya, ternyata masih banyak senyawa di dalamnya. Nah kemudian itu kami lakukan pengujian lagi, high resolution bioactivity-nya kita lihat ternyata yang aktif itu adalah compound 2 dari sini. Nah, setelah kami deteksi yang compound 2 ini ternyata yang memiliki hubungan ya korelasi antar dengan compound 3 dan 4 itu adalah compound 2, bukan compound 1. Dan compound 1 ternyata adalah suatu senyawa alkaloid yang bersifat racun ternyata. Ya, jadi dari hasil ini kita tidak tertarik lagi ke compound 1. Ya setidaknya kita tahu saja, tapi tidak terlalu menarik untuk dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan saja nomor 2. Jadi yang kita lanjut nomor 2, 3 dan 4, ya. Nah, dari sini kemudian kita lakukan dereplikasi lagi ya. Jadi compound 2 ini unknown, belum diketahui. Nah, compound 3, 4 itu ternyata sudah diketahui. Jadi kami gunakan juga ini kalau compound 3, 4 ini sebagai pembanding untuk memudahkan elusidasi struktur untuk compound 2. Kemudian kami merun ya proton NMR untuk compound 2 ini, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi chemical sheet-nya yang 12 ini ya. Chemical sheet 12 yang ini dibawa downfield ya. Itu di area downfield itu ya chelated OH ya, broad, dia melebar karena karakteris. Oh, panitia sampai jam berapa ini? Masih ada berapa menit lagi ya? Berapa menit lagi? Sampai setengah 10, Pak. Oh ya, 5 menit lagi Waktu ya? Indonesia Barat. Iya. Iya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Nah, jadi dari sini kan ini cukup sederhana sebenarnya, cukup sederhana kalau dibandingkan dengan data yang ditampilkan dari kakak data ini cukup sederhana. Kalau dilihat dari ini, kayaknya Kak Rahim sudah langsung tahu ini posisi ini. Akhirnya tidak perlu data berikutnya untuk menentukan. Ya, kemudian ada peak di sekitaran 8 ppm ini, yang ini ternyata masih berkorelasi terhadap OH, masih ya. Jadi itu ada 5 OH proton di sana, dia kan singlet ya. Kemudian ternyata dia adalah terikat pada OH, walaupun ini sebenarnya sudah menggunakan deuterated ya, deuterated pelarut ya, pelarut yang terdeuerated. Kemudian ada peak di 6, yang 6 itu yang ini 6,5. Oh, ada pool. (6,5). Kemudian ada lagi peak 1 singlet di 6.0 ya, 6,0. Jadi ini kelihatan bahwa mereka ini terpisah jauh, terpisah, jadi tidak berdekatan.
Dan ini dibanding di compare dengan data-data dari 2 tadi, compound 3 dan 4, ternyata kita simulasikan seperti ini senyawanya. Nah, ini kita mau buktikan ya. Jadi kemudian yang ini itu berkorelasi dengan peak nomor ini, kemudian yang terakhir yang ini. Kemudian yang CH3 itu, CH3 yang ini 2,6 ini yang peak yang tinggi ini, itu adalah metil yang di atas ini nomor 10. Nah, yang lain ini adalah pengotor, cukup susah dipisahkan sebenarnya karena ada asam-asam lemaknya, sehingga ini adalah tapak-tapak asam lemak. Tapi kita tahu bahwa ini tidak berkorelasi dengan sinyal-sinyal yang terkait dengan senyawa ini. Kemudian untuk membuktikan simulasi ini bahwa OH itu di posisi atas bukan di posisi bawah, ini melalui HMBC correlation ya. HMBC correlation itu membuktikan bagaimana korelasi antara proton terhadap karbon. Ternyata dari sini, dari peak ini kita menyimpulkan bahwa proton ini ada di sini karena dia bisa melihat karbon yang ada di sini. Jadi ini long range HMBC. Kemudian ya ini kan hanya data-data NOI hanya untuk menentukan bahwa yang betul-betul struktur ini seperti ini. Jadi dia sebenarnya ini struktur ini cukup simpel karena dia flat ya, tidak seperti senyawa-senyawa yang ditampilkan tadi Kak Rahim itu cukup rumit. Ya, jadi ini simple saja. Kemudian kami mencoba membandingkan lagi dengan compound nomor 3. Yang ini yang paling dekat dengan si compound nomor 2. Dan ternyata compound 3 itu dari HMBC-nya, proton yang ada di sini itu tidak mampu melihat karbon yang ada di sana, karbon-karbonilnya. Tidak bisa melihat. Dan memang yang paling memungkinkan, sisi yang paling memungkinkan, proton yang paling mungkin melihat itu adalah pada posisi ini. Sehingga kami menyimpulkan bahwa ya ini adalah protonnya itu di bawah sini, bukan di atas sana. Sehingga ini keluar sebagai suatu senyawa yang belum pernah dilaporkan sebelumnya untuk compound 2 ini. Kemudian kami lanjut dengan pharmacological characterization untuk ketiga senyawa tersebut ya, ketiga senyawa. Jadi compound 2, compound 3 dan compound 4. Jadi compound 3 yang sudah diketahui itu mempunyai aktivitas yang cukup tinggi ya, 32,32 mikromolar ya, sementara yang compound 4 itu agak lemah ya, agak lemah. Dan ternyata senyawa yang baru yang kami dapatkan itu juga harapannya sih sebenarnya ini harusnya lebih tinggi, aktivitasnya lebih kuat. Kenapa? Karena ada tambahan 1 gugus OH di sini. Kita berharapnya sebenarnya dia lebih kuat dibanding dengan compound 3, tapi ternyata tidak. Nah, dari beberapa studi ternyata tidak selamanya ini semakin tidak selalu ya. Kita mengetahui bahwa semakin banyak gugus OH itu aktivitasnya bisa semakin banyak, tetapi semakin kuat. Tetapi ada batas, ada kondisi tertentu sepertinya. Seperti ini yang kami dapat. Lama kami mencari literatur ini, kenapa bisa aktivitasnya ini lebih rendah dibanding yang nomor 3. Ternyata ini tidak memberikan efek yang walaupun ada OH di sini ternyata tidak meningkatkan. Walaupun harapan kami sebenarnya dia bisa meningkatkan, tapi ternyata tidak. Tetapi ya itu bisa saja mungkin dilanjutkan untuk uji docking ya. Tapi karena waktu tidak mencukupi pada saat kami studi itu ya, saya rasa sampai di pengujian pharmacological characterization dengan mengetahui bagaimana dia modenya itu sudah cukup untuk publish di jurnal. Nah, olehnya itu kami lanjut untuk karakterisasinya. Karakterisasinya ini kita lihat dengan line Weisenberg plot, kita bisa mengetahui
mode inhibisi. Ternyata keduanya itu berbeda-beda semua. Walaupun strukturnya mirip, tapi ternyata berbeda di bagaimana dia modelnya menginhibit. Ya, ada yang mix. Ya, penentuan mix mode juga ini tergantung dari titik di mana dia bersinggungan antara ketiga garis ini. Kalau misalnya garis line Weber ini bersinggungan di daerah kuartal 1 ini, plus ini ya, di plus kalau dia berwilayah ini, itu mix mode. Tapi ketika dia bersinggungannya pas di garis seperti yang ini yang terjadi di compound 3, itu kompetitif, memberikan ilustrasi bahwa dia itu prosesnya kompetitif. Maksudnya kompetitif itu ya jadi si obat dan substrat itu bersaing untuk menduduki reseptor pada si sampel dan pada enzim reseptor pada enzim. Kemudian yang ini non kompetitif, jadi dia di lokasi yang berbeda. Kalau di compound 4 ini, sementara compound 3 ini di titik yang sama. Begitu. Jadi kesimpulannya ya, jadi dari proyek ini kita simpulkan bahwa ada 4 senyawa aktif ya. Senyawa aktif ada 3 santon dan 1 asam linoleat. Linoleat acid ini sudah diketahui secara luas bahwa dia mempunyai aktivitas alfa glukosidase. Kemudian dengan IC50 32 sampai 75 dengan berbagai variasi metode inhibition mode ya. Kemudian yang kedua, satu dari ketiga santon itu adalah senyawa new santon ya. Itu yang novelties dari penelitian ini. Jadi sebenarnya kami ada melakukan lagi, ada 2 proyek lagi yang lain, tetapi belum publish, jadi saya belum bisa menampilkan di sini karena ya itu harus minta izin ke pembimbing dulu dalam proses juga. Oke, karena ya waktu juga ya, waktu yang membatasi kita, saya kira kalau ada diskusi saya terbuka untuk itu. Kemudian saya serahkan kembali ke moderator mungkin. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak untuk materinya. Sangat bermanfaat, sangat detail dijelaskan dari background sampai dengan farmakologinya. Terima kasih juga untuk Pak Rahim yang sudah menjelaskan tentang senyawa bioaktif dari tumbuhan, mulai dari peranan tumbuhan untuk drug discovery, bagaimana cara menyeleksinya, screeningnya, dan tumbuhan-tumbuhan terpilihnya juga. Untuk Pak Malik juga seperti apa senyawa bioaktif dari endofit itu sendiri, mikroorganisme yang hidup di dalam tumbuhan, bagaimana kita mendapatkan senyawa bioaktifnya dan seperti apa mengisolasinya gitu. Baik, mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar seperti format yang sudah dikirimkan sebelumnya. Mungkin sambil menunggu teman-teman mengumpulkan pertanyaannya, bisa juga mengisi kolom absen yang disediakan oleh panitia. Kita tunggu sekitar kurang lebih 3 menit. Untuk 116 peserta yang bergabung, nanti akan dipilih beberapa pertanyaan sesuai dengan waktu yang tersisa. Oke. Wow. Sudah ada sekitar 10 pertanyaan. Oke, link ada di kolom chat, silahkan diperiksa, dikirim oleh Kak Resuan.
Jadi nanti akan di-share juga sertifikat dan materi di WhatsApp grup. Jadi teman-teman bagi yang ingin mendapatkan file PPT, tolong jangan dari grup karena kami akan share setelah acara berlangsung. Mungkin sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saya bisa sedikit memperkenalkan Klik Peneliti kepada teman-teman terkait apa itu Klik Peneliti dan layanan apa yang disediakan untuk saat ini dan ke depannya. Saya minta waktunya 2 menit. Screen. Oke, gimana dengan screen saya? Apakah tampil untuk Kak Restuan? Tampil. Oke. Tampil. Ya. Jadi Klik Peneliti, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih bertanya di kolom WhatsApp melalui chat personal yang bilang yang bertanya, Kak, Klik Peneliti itu apa dan apakah menyediakan layanan ini ataupun itu. Jadi Klik Peneliti itu adalah salah satu startup yang running sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu saat pandemik berlangsung. Kami adalah inkubator peneliti muda, kumpulan peneliti muda Indonesia yang bergabung di sini bukan hanya S2 ataupun S3, tapi ada juga dosen-dosen di luar sana yang bergabung bersama kami. Jadi di sini kami sebagai wadah konsultan atau perantara untuk teman-teman mahasiswa di luar sana mungkin yang menemukan kendala-kendala dalam menyelesaikan penelitiannya, kami bisa membantu memberikan solusi terkait penelitian yang mereka hadapi, seperti itu. Berikut adalah layanan-layanan kami, ada webinar, ada konsultasi, ada kelas tutorial, ada olah data, ada penerjemah jurnal juga, dan ada pendampingan pembuatan jurnal. Jadi ini bukan hanya untuk klaster farmasi, tapi juga untuk semua klaster ilmu pengetahuan seperti kesehatan kedokteran mungkin, atau ekonomi, sosial, hukum, psikolog, dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kami membuka layanan translator dan proofreading untuk berbagai karya ilmiah mulai dari abstrak, jurnal, dan proposal dan sebagainya. Dan mungkin teman-teman di luar sana yang ingin bergabung bersama kami menjadi translator di klikpeneliti.id dari berbagai fakultas, dari berbagai klaster, bisa mengirimkan CV-nya di info klikpeneliti.id. Kami sangat terbuka untuk itu. Silahkan bergabung bersama kami. Terus ada juga saat ini kami sedang membuka call for paper, editor, dan reviewer. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai penelitian mungkin dan belum mensubmit atau mau mensubmit tapi belum sempat, bisa disubmit di klikpeneliti.id. Jadi saat ini kami membuka layanan submit jurnal yang langsung dinaungi oleh klikpeneliti.id itu sendiri. Atau yang ingin bergabung menjadi editor, reviewer, bisa dibuka, bisa dicari tahu infonya di website kami, klikpeneliti.id. Ada juga dalam waktu dekat kita akan mengadakan kelas tutorial jurnal Q1. Jadi ini sudah pernah dilaksanakan tahun lalu dan akan kembali dilaksanakan tahun ini karena melihat antusias peserta yang excited dan membutuhkan, apalagi mungkin untuk mahasiswa S2 yang ingin mempublish jurnalnya di Scopus, mungkin bisa bergabung di sini. Mungkin kita bisa sama-sama sharing terkait taktik pembuatan artikel jurnal internasional Q1. Ada juga kelas tutorial SPSS di khusus bidang kesehatan. Untuk saat ini kita di bidang kesehatan dulu. Mungkin next-nya
yang ketiga, klaster ketiganya kita akan buka di bidang-bidang lain seperti itu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Klik Peneliti boleh buka website kami atau Instagram kami atau sosial media kami yang lainnya di klikpeneliti.id. Ya, itu saja mungkin dari saya. Oke. Semoga cukup jelas yang saya sampaikan. Sekarang kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Oke, sudah ada 3, 4. Sudah ada 16 pertanyaan yang masuk. Mungkin kita bisa pilih dari Kak Rizka Auliatul Jannah, mahasiswa farmasi Universitas Syah Kuala, mau bertanya kepada Pak Malik. Pak, bagaimana terkait dengan teknik ekstraksi dan vaksinasi terhadap fungi dan bakteri endofit? Gimana Pak? Apakah suara Ya, saya jelas? ya langsung dijawab ya. Oh iya Pak, boleh. Karena saya kandaku ini. Oke, silakan. Rindu saya kan. Saya cumi kemarin Bapak tidak ada jadi ada. Kapan? Waktu ukai mengawas di sana saya. Saya di luar. Oke ya, Yap. terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya tentang cara ekstraksi ya. Cara ekstraksi itu kan kalau misalnya kita mau ekstraksi itu kan kebanyakan kita potong-potong ya. Ada cawan petri yang kan kita buat sebagai wadah di mana kita simpan medianya dan media itu menjadi tempat tumbuh si macam-macam endofitnya. Tapi yang kita ini kan yang endofit yang sudah terisolasi, yang hanya satu endofit saja. Jangan sampai ada 2 endofit di dalamnya, jangan, karena akan mengganggu proses selanjutnya. Jadi yang kita ekstraksi itu yang betul-betul satu endofit saja, jangan ada kontaminan dan lain-lain. Nah, caranya cukup simpel. Jadi di slice saja itu media-medianya itu kan tidak perlu pakai alat khusus, cukup pakai pisau operasi saja, itu dipotong-potong kecil. Kemudian setelah itu ya direndam, dimaserasi, ataukah bisa menggunakan microwave, apa lagi? Bisa menggunakan apa lagi namanya? Dengan cara maserasi ya cukup simpel aja, dengan maserasi dengan pelarut yang cocok. Biasanya kita pakai etanol sih, etanol 70%. Atau kalau kita anggap etanol 70% terlalu umum ya, kita bisa pakai langsung etilastat. Etilastat itu lebih kenapa etilastat? Dia tidak terlalu banyak melarutkan senyawa-senyawa polar, karena kita tahu di dalam media itu kan banyak sekali gulanya. Kalau di media itu, media tumbuh mikroba itu atau endofit banyak sekali gulanya. Jadi biasanya kita menghindari menggunakan etanol. Makanya saya sih lebih prefer menggunakan etilastat untuk mengekstraksi. Nah, ekstraksinya simpel saja seperti biasa, maserasi, kemudian disimpan selama beberapa menit dengan misalnya dengan sedikit pemanasan juga bisa. Nah, kemudian setelah terendam, kita kan kelihatan ya, itu kan kelihatan dia berubah warna. Dia berubah warna ketika memang ada senyawa-senyawa, banyak senyawa di dalamnya, dia berubah warna. Kemudian setelah itu disaring, dipisahkan antara saat larut dengan ampasnya. Kita bisa remaserasi lagi, remaserasi sebanyak 2-3 kali sampai maksimal ya, semaksimal mungkin. Nah, itu kemudian kita evaporasi, kemudian tertinggallah crude extract itu. Nah, crude extract itu siap untuk di screen. Screeningnya dengan menggunakan pelarut, dengan menggunakan pengujian apa? Apakah pengujian enzimatik atau pengujian langsung ke hewan cobanya yang kita ingin teliti lebih jauh. Jadi itu cukup simpel, sama saja dengan tumbuhan sebenarnya, hanya saja memang kalau endofit itu ya kita ada media di sana. Kan kita tahu medianya itu banyak gulanya kan, kayak PDA itu potato dextrose agar itu kan banyak sekali gulanya dan itu bisa mengganggu pada saat proses selanjutnya. Makanya biasanya lebih prefer ke etilastat dibanding dengan pelarut etanol atau metanol begitu.
Itu untuk ekstraksinya. Ini masih mungkin dikembalikan kalau masih ada yang belum jelas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Bagaimana dengan Saudari Rizka? Apakah cukup jelas atau ada yang ingin ditanggapi lagi? Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Kak Rizka, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh chat di kolom komentar. Selanjutnya untuk Pak Abdul Rahim dari Rianti Anissa dari Universitas Muslim Indonesia. Pertanyaannya, kenapa senyawa yang sangat toksik tadi tidak dimodifikasi strukturnya untuk diturunkan tingkat toksisitasnya, tapi masih efektif untuk membunuh sel kanker? Oke, jadi ya terima Untuk kasih ya Pak Rahim. pertanyaan dari Rianti ya. Nah, ya jadi tadi saya menjelaskannya, jadi menyampaikan bahwa ya senyawa penantroconilisidin ya, kemudian ada lagi penantroidolisidin, itu senyawa yang sangat toksik. Kalau untuk senyawa baru yang saya temukan itu kan saya tidak lanjut modifikasi ya karena memang tidak aktif ya. Nah, untuk senyawa-senyawa yang toksik ya yang saya sampaikan tadi, chlorfluorin, kemudian dulandin. Nah, ternyata itu kan sudah banyak modifikasinya ya. Jadi ada banyak orang yang melakukan sintesis untuk mencari turunan-turunan atau derivat dari senyawa tersebut, kemudian diuji aktivitasnya. Jadi ya kami sudah tidak melakukannya ya, karena itu sudah banyak penelitian yang melakukan derivatisasinya ya. Jadi ya dari tahun 70-an itu ya sampai sekarang banyak sekali yang melakukan derivat untuk mencari senyawa yang lebih aktif ya, tetapi ternyata sulit. Nah, kemudian kalau dilihat juga dari strukturnya ini untuk membuat modifikasi ya, mungkin dari orang sintesis yang lebih paham, itu sangat kecil peluang-peluang untuk membuat modifikasi, ya palingan merubah saja rantai sampingnya ya, tetapi untuk membuat struktur yang jauh berbeda ya, membuat derivat yang jauh berbeda itu agak sulit ya. Bahkan saya malah waktu mengisolasi tanaman ini ya, kemudian melihat prekursor ya, jadi semua senyawa yang agak mirip-mirip saja ya. Akhirnya profesor saya mengatakan ya bahwa ini memang secara biosintesis ya paling ketemunya senyawa-senyawa dengan gugus samping beda OH-nya, beda posisi misalnya alfa dengan betanya, itu saja ya. Jadi ya jawaban saya itu sudah banyak yang modifikasi ya untuk menemukannya. Jadi begitu senyawa itu sangat aktif ya, tahun 70-an yang senyawa yang diketahui itu ditemukan, orang membuat banyak modifikasinya. Dan yang masuk di FDA itu adalah modifikasinya sebenarnya. Jadi hasil sintesisnya, tapi ternyata itu sangat toksik, akhirnya ya bersifat neurotoksik, akhirnya ditolak sama FDA ya. Dan kemarin 2020 ada lagi, saya lihat ada lagi yang modifikasi strukturnya ya. Jadi sudah ada ya. Jadi tapi kayak kami tidak melakukannya. Itu mungkin ya jawaban dari saya ya. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana dengan saudari penanya, Kak Rianti Anissa? Ya katanya sudah oke ya. Oke. Oh, ternyata ada dua pertanyaan. Yang satunya untuk Pak Malik masih dengan penanya yang sama. Apakah dalam satu tanaman itu dapat mengandung lebih dari satu jenis fungi endofit? Jika lebih dari satu, apakah senyawa dari fungi endofit tersebut akan berbeda atau tetap sama? Untuk Pak Malik. Iya. Oke, bisa lebih banyak ya. Makanya saya bilang dalam satu tumbuhan itu banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Contohnya jangankan dalam satu bagian saja ya, dalam kita cut saja itu satu bagian kecil dari daunnya itu bisa menghasilkan banyak sekali itu isolat fungi yang berbeda-beda, bisa sampai 5, bisa sampai 6. Nah, apakah dia bisa menghasilkan senyawa yang sama atau berbeda? Itu tergantung dari jenis endofitnya. Kalau misalnya fusarium, tentu dia akan menghasilkan senyawa-senyawa yang dekat dengan proses biosintesis senyawa yang ada dari proses fusariumnya atau dari penicillium. Nah, penicillium mereka kan mempunyai jalur pathway biosintesis yang berbeda-beda, atau yang berbeda-beda. Tetapi itu juga menurut beberapa studi juga itu dipengaruhi oleh
kondisi lingkungan, di mana lingkungannya itu adalah si tumbuhannya, ya. Jadi dia bisa saja memproduksi suatu senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan sama dengan yang diproduksi si endofit itu tadi. Atau bisa saja berbeda, tapi atau bisa juga mirip begitu. Ini makanya memang harus perlu diteliti lebih jauh karena sangat terbatas penelitian-penelitian tentang di Indonesia saja. Penelitian tentang endofit ini tidak begitu tuntas ya, tidak begitu tuntas. Kadang hanya sampai kepada satu endofit dalam satu tumbuhan yang dia telusuri, kemudian satu senyawa beberapa senyawa aktifnya, dan satu aktivitasnya lebih ke yang simpel-simpel, misalnya alfa glukosidase inhibitor atau antioksidan. Itu yang simpel-simpel dulu karena memang cukup banyak sekali. Saya anggap ini endofit itu justru suatu mesin ya, mesin penghasil bioaktif compound sebenarnya. Bedanya saya tidak ambil dengan tumbuhan itu luar biasa, tetapi kita terbatas pada material. Coba bayangkan, kita ingin men-scale up ya, men-scale up senyawa kita yang kita dapat. Misalnya kita harus menebang pohon di mana sumbernya itu dalam jumlah yang banyak kan, artinya itu akan menimbulkan masalah di lingkungan. Tapi kalau misalnya satu endofit, Anda bisa scale up di lab, Anda bisa menjadikan dia sebagai machinery untuk menghasilkan senyawa apa yang Anda inginkan begitu. Bahkan sekarang ada metode yang namanya OSMAC ya. OSMAC itu one strain many compound. Jadi satu endofit bisa menghasilkan banyak sekali senyawa begitu. Jadi jangankan dalam satu tumbuhan, satu titik saja itu banyak sekali endofitnya yang bisa keluar dari daun itu, atau kalau misalnya kita pakai daun atau akar atau batang ya, begitu. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Algi dari Institut Pertanian Bogor, bertanya untuk Pak Dr. Malik. Pak Malik, wow, ada bercabang-cabang ya pertanyaannya. Pertama, apa perbedaan antara senyawa-senyawa aktif dalam tumbuhan, hewan, mikroba, dan fungi, serta apa kelebihan senyawa aktif dari tumbuhan? Yang kedua, ditahan dulu kita satu-satu supaya langsung ya kita jawab mungkin. Oh ya, oke Pak. Jadi pertanyaannya tadi apa senyawa dari tumbuhan, hewan maupun mikroba dan fungi serta apa kelebihannya? Ya pasti beda. Kalau tumbuhan itu kan kalau kita lihat dari jalur biosintesisnya ya, dari jalur biosintesisnya ya bedalah dengan hewan. Hewan itu kan kebanyakan dia memproduksi senyawa yang sifatnya ke lemak. Ya, lemak itu mendominasi. Sementara kalau tumbuhan kan lebih ke metabolit sekunder yang sifatnya seperti dari jalur-jalur fenilpropan, kemudian dari jalur asam asetat, sikimat gitu. Dan dia didominasi kalau hewan itu kebanyakan didominasi oleh steroid. Kemudian ya lemak-lemak gitu ya. Kemudian kalau tumbuhan itu lebih banyak ya dari fenilpropan misalnya flavonoid, kemudian bisa juga dari asetat ya, mungkin asetat mevalonat itu alkaloid, kemudian fenolik ya. Jadi itu dominan, walaupun ada steroid, tapi dalam jumlah yang kalau dibandingkan dengan fenolik ya pasti fenolik lebih banyak, lebih mendominasi pada tumbuhan. Kemudian kalau pada mikroorganisme, khususnya kalau endofit itu cenderung ke ada sih dia memproduksi spesifik terhadap dirinya sendiri, tapi ada yang dekat dengan tumbuhan di mana dia hidup, host ya, di mana dia berada ya, di mana dia tinggal
dalam hostnya sehingga dia bisa saling itu yang saya bilang ada kayak mutualistic relationship antara mereka, antara si mikroorganisme endofit ini dengan si tumbuhannya, begitu. Tumbuhan juga banyak dipengaruhi oleh adanya, kalau misalnya kita pakai daun, ambil daun, itu kebanyakan klorofil juga, itu banyak. Jadi mungkin saya tidak tahu berapa persen, tapi itu dominan juga. Kalau misalnya Anda mengambil sampel dari tumbuhan dan khususnya mengambil bagian daun, itu pasti banyak klorofilnya. Dan Anda punya tugas khusus lagi untuk meremove itu. Klorofil kan sangat tidak menarik untuk diteliti lebih jauh. Begitu. Contohnya kalau misalnya taksol itu suatu senyawa yang anti kanker yang cukup mahal sekarang ya. Itu sangat mahal. Dan taksol itu paklitaksel itu hanya bisa diproduksi oleh tumbuhan pinusnya itu, si pinus, tapi endofit yang ada di pinus itu juga ternyata bisa memproduksi taksol juga. Jadi itu yang studi relasi antara host dan endofit itu selalu mengambil percontohan terhadap taksol itu. Kenapa? Karena itu yang paling menarik begitu. Yang menarik untuk dikaji lebih jauh, kenapa bisa si pinusnya menghasilkan taksol dan endofitnya juga ternyata menghasilkan taksol gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kepada saudara penanya, mohon maaf karena waktu yang membatasi, mungkin bisa kita beri kesempatan teman kita yang lain untuk bisa dijawab juga pertanyaannya oleh pemateri. Ya. Kepada Pak Rahim, selamat malam dari Amsar Maulana. Perkenalkan, saya Maulana dari mahasiswa Dokter Ilmu Pertanian UNAN. Mau bertanya, apakah ada hubungan antara unsur hara khususnya C dan N dari tanaman herbal yang tumbuh pada spesifikasi lokasi terhadap zat bioaktif yang diidentifikasi? Oke, jadi pertanyaannya tentang unsur hara ya. Jadi khususnya C dengan N ya. Jadi kalau bicara dengan unsur C itu kan pasti umum ya, kita temukan pada senyawa-senyawa metabolit sekunder maupun metabolit primer pada tanaman ya. Nah, kemudian kalau unsur N ya itu kan ada ya tidak umum ya, tetapi ya ada senyawa-senyawa tertentu khususnya golongan alkaloid yang memang ada unsur N-nya. Nah, kalau tidak ada unsur N ya, nah unsur N ini kan bisa diperoleh apakah misalnya dari udara bebas atau misalnya dengan cara yang lain. Nah, kalau tidak ada unsur N ya berarti otomatis senyawa-senyawa yang harusnya ada unsur N ya, misalnya nitrogen itu tidak akan terbentuk. Ya, makanya ada ya, saya kira saya tidak tahu di bidang ilmu apa ya, ada penelitian-penelitian yang dilakukan misalnya dengan memberikan nutrisi tertentu pada tanaman ya, kemudian kita lihat bagaimana pembentukan metabolit sekunder ya. Jadi misalnya ya terutama untuk unsur N ini. Jadi ya memang ada hubungannya ya, sangat berkaitan erat antara ya ketersediaan unsur nitrogen kemudian dengan pembentukan metabolit sekunder yang ada di dalam tanaman ya. Kalau unsur N itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, berarti itu berhubungan dengan ya pembentukan senyawa yang ada unsur N-nya ya, misalnya senyawa alkaloid, kemudian senyawa-senyawa sianida, kemudian ya saya kira ada banyak yang memiliki unsur N, tetapi ya pengelompokan secara umumnya ya kita namakan saja alkaloid ya. Jadi ada ya, tetap ada kaitannya. Ya, jadi kalau tidak ada unsur N-nya ya tidak akan terbentuk ini ya senyawa yang butuh unsur nitrogen itu. Ya, unsur nitrogennya apakah dari udara bebas atau misalnya kita pemberian nutrisi tertentu yang ada unsur N-nya, itu bisa dilakukan. Itu mungkin ya jawaban singkat ya dari saya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin masih bisa 2 kali ya. Untuk Pak Malik dari Kak Nureski Herunisa dari Universitas Muslim Indonesia, apakah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh fungi endofit bisa berbeda dengan senyawa yang ada pada tanaman tempat tumbuh dari fungi endofit itu sendiri? Misalnya terjadi modifikasi senyawa dari hasil metabolisme yang terjadi pada fungi itu. Ya, jawabannya bisa ya, bisa tidak ya. Contohnya saya kasih contoh. Misalnya penicillium.
Penicillium yang saya koleksi ini, yang saya teliti kemarin itu menghasilkan griseofulvin. Tetapi tumbuhan di mana kita mengisolasi ternyata tidak menghasilkan griseofulvin. Jadi bisa ya, bisa tidak. Itu yang tidak. Nah, yang ya itu tadi, yang contohnya tadi yang taksol. Taksol itu si Taxus brevifolia itu bisa memproduksi taksol. Tapi si Adrenera itu yang endofitnya itu juga bisa menghasilkan taksol. Ya, jadi itu memang tergantung, memang rumit di dalamnya itu proses biosintesisnya. Tapi ini tergantung dari si tumbuhannya, si endofitnya memang. Sama dengan ini ya. Jadi sekarang juga itu seperti yang dijelaskan tadi ganda rahim itu, jika ada nutrisi N itu bisa mengarah ke pembentukan mungkin alkaloid ya. Sama juga dengan sekarang, kalau misalnya kita ambil suatu tumbuhan, suatu endofit di dalam tumbuhan, kemudian kita isolasi, kita bisa saja memodifikasi ya, apakah kita mengarahkan suatu endofit itu menghasilkan suatu senyawa yang contohnya senyawa yang terhalogenasi. Senyawa terhalogenasi itu biasanya mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dibanding dengan senyawa yang tidak terhalogenasi. Nah, kenapa sekarang kebanyakan endofit itu biasa ditambahkan dengan senyawa-senyawa halogen, misalnya seperti fluorine, bromine atau chlorine. Jadi begitu ya. Jadi intinya bisa menghasilkan senyawa yang berbeda, bisa menghasilkan senyawa yang sama. Itu yang saya contohkan tadi. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk pemaparannya. Mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Pak Rahim dan Pak Malik juga, bagaimana peran uji docking dalam pencarian senyawa baru? Siapa dulu nih Pak? Oke, Belir. jadi saya jawab ya. Jadi ya saya bukan ya, tidak ada kompeten untuk docking ya, tetapi yang saya mau sampaikan ya. Jadi saya membaca beberapa review ya, literatur review tentang pencarian senyawa-senyawa baru dari apakah dari bahan alam, kemudian dari sintetik dan sebagainya ya. Nah, sampai sekarang ya, jadi ya, artinya begini, walaupun kita kenal bahwa metode docking itu adalah metode yang sederhana ya, tetapi ya ini kan adalah prediksi ya, dan artinya prediksi di dunia maya, dan dunia maya itu ya belum tentu sama dengan dunia nyata ya. Nah, kadang-kadang ya bisa kita aplikasikan di dunia atau kalau bisa kita peroleh di dunia maya, tetapi ternyata tidak bisa diaplikasikan di dunia nyata. Nah, sehingga ya walaupun ini mudah ya sebenarnya ya memprediksi, ya mungkin dalam satu hari ya kita sudah bisa menemukan senyawa obat baru, misalnya dengan metode docking tadi ya. Nah, tetapi ya yang saya baca bahwa sampai sekarang itu baru 3 senyawa ya dari sekian senyawa yang disetujui oleh FDA untuk diterima di dalam sistem pengobatan, itu senyawa yang murni diperoleh dari docking ya itu baru 3 yang disetujui ya. Ya, jadi sampai sekarang ya, dari ya dulu sampai review terakhir yang 2020 ya. Jadi ada lagi tambahan 1 senyawa baru yang ternyata diperoleh dari docking ya. Jadi ya sekali lagi ini adalah apa ya? Artinya itu adalah memang metode yang ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan dan salah satu alternatif di dalam mencari ataukah menemukan senyawa-senyawa baru ya. Tetapi itu tadi kendalanya kan ini adalah dunia maya ya, dan ya kadang-kadang ya sulit untuk kita aplikasikan di dunia nyata. Dan itu tadi contohnya mudah dan mungkin bisa kita modifikasi gitu banyak, tetapi kenyataannya baru 3 ya, itu yang saya tahu, 3 senyawa yang diperoleh dengan cara docking yang diterima oleh FDA. Ya, itu mungkin ya jawaban dari saya, karena saya bukan ahli docking ya, tetapi itu materi ilmiah ya, artinya kita terima dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Oke. Bagaimana dengan Pak Malik, mungkin ada tambahan? Ya, oke. Kalau saya ya itu salah satu metode yang mendukung ya, tentu saja mendukung. Dan ya seirama dengan Kak Rahim ya itu bagian yang penting juga dalam proses penelitian. Nah, sebenarnya di proyek kedua saya itu juga ada docking di dalamnya, tetapi sama dengan Kak Rahim saya juga tidak ahli di docking, sehingga kami kerjasama dengan peneliti dari jurusan lain.
karena dia lebih expert di situ, sehingga dia fokus ke dockingnya. Senyawa yang kami dapatkan itu kayak dari proyek kedua kami ada sekitar 6 senyawa baru, tapi sampai sekarang ini masih tak putar-putar, belum bisa accepted. Akhirnya sudah hampir 1 tahun ini berpusing ria, ternyata setelah ini docking, disuruh tambah docking, tambah lagi sekarang ini apa di CD itu untuk mengetahui ada posisi apa namanya itu absolute configuration di dalam yang harus diselesaikan sebelum di resubmit lagi, dan sampai sekarang belum. Ya, begitulah nasib peneliti yang dalam proses publikasi ya. Dan tapi terus terang saya doki itu cukup membantu, karena memang di proyek itu membutuhkan simulasi di mana sebenarnya senyawa itu terikat, karena ada senyawa yang yang mirip. Ada senyawa yang saya dapat itu dia mirip di strukturnya, tetapi dia pada retention time pada HPLC itu yang berbeda. Makanya dia saya lupa namanya itu dalam bahasa kimianya itu. Namanya itu Kak. Apa lagi namanya? Chemistry-nya. Iya, stereochemistry-nya berbeda. Stereochemistry tapi molecular weight kemudian rumusnya sama, dan yang membedakan itu di retention time dia ternyata muncul pada retention time yang berbeda, dan ternyata aktivitasnya beda. Memang aktivitasnya ada satu yang aktif, satunya tidak. Nah, ini yang di docking ternyata memang dia nempel pada berdasarkan simulasi itu yang saya sempat baca-baca juga. Saya tidak terlalu mengerti, tapi dia ternyata nempel di di susunan asam amino yang berbeda. Nah, itu yang cukup membantu juga, dan belum dilakukan sih untuk uji in vivo-nya, karena memang sepertinya terlalu jauh kalau kami uji ke in vivo-nya, karena sudah tak kalah selesai juga. Jadi COVID juga akhirnya diselesaikan saja studinya, ya nanti persoalan proyek kedua ini lanjut dikomplitkan atau tidak, atau yang ada saja di submit. Kemarin itu yang ada saja di submit, kemudian tambahan docking, karena memang cukup membantu sehingga tersubmit, tapi ternyata belum juga accepted, masih menunggulah. Begitu ya, saya rasa docking penting ya, sama dengan dibahasakan tadi beliau ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan untuk Pak Malik dan Pak Rahim juga, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, sudah lewat 40 menit. Mungkin bagi teman-teman yang masih ada pertanyaannya di kolom chat, kita bisa, kami panitia bisa chat person ke pemateri dan mengirimkan jawabannya di grup. Bagaimana Pak? Apakah bisa seperti itu? Ya, silakan. Ya, boleh lah. Ya, karena melihat pertanyaannya sepertinya menarik semua, tapi karena waktu kita yang membatasi dan juga sudah lebih dari 2 jam, sudah jam 10 malam di waktu Indonesia bagian timur, untuk Pak Malik dan Pak Rahim ya. Iya, mungkin untuk yang terakhir kita bisa sesi foto-foto dulu. Kebetulan di sini banyak sekali Bapak Ibu dosen dari UMI. Tadi sempat saya lihat ada Pak Musakir juga, ada Kak Enal, ada Kak Maya, ada siapa lagi ya? Pak Musakir. Iya. Ada juga kakak-kakak alumni, ada Kak Suban, ada Kak Kiki, ada teman saya Rianti Anissa. Halo semuanya, sehat-sehat. Oke, mungkin kita bisa mulai sesi foto-fotonya dulu Pak. Untuk teman-teman bisa diaktifkan kameranya. Dan bagi yang belum sempat mengisi link absen, tolong diisi untuk sertifikatnya. Oke, mungkin Kak Restuan bisa bantu mengarahkan, Kak.
Ya, halo Pak Malik, Pak Abdul Rahim. Oke, saya tunggu kameranya on beberapa teman-teman. Eh, Hitungan dari saya ya, mungkin teman yang lain bisa, kami tunggu 30 detik dari sekarang, bukan 30 menit, 30 detik. Mohon kameranya di-on-kan. Kebetulan ada 3 slide, tadi ada lebih 115 peserta. Mungkin karena terkendala jaringan, ada banyak keluar masuk. Oke, yang tersisa bisa bantuannya untuk on-kan kamera. Hitungan dari saya sembari senyumnya ditahan sekitar 5 detik karena ada 3 slide. Kita foto bersama-sama Pak Abdul Rahim di setiap slide-nya. Oke, hitungannya, senyumnya, angle-nya sudah pas. 1, 2, 3, ditahan. Oke, tetap ditahan. Oke, ya. Suara kameranya wah, luar biasa. Jepretan. Ya, kembali ke Nur Fadila. Oke, terima kasih Kak Restuan. Ya, dengan selesainya sesi foto-foto bersama virtual, maka berakhir pula webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemateri, Pak Abdul Rahim dan Pak Malik untuk sharing ilmunya yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Semoga kita masih bisa bertemu di webinar farmasi dengan topik yang lebih menarik lagi. Dan terima kasih juga untuk para peserta, kakak ibu dosen, teman-teman kakak-kakak yang sudah bergabung di webinar kami. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri bisa dimengerti, bisa dipahami. Dan saya dan Kak Restuan mewakili tim klikpeneliti.id mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara berlangsung ada kata yang tidak berkenan ataupun terkendala jaringan, entah itu dari saya ataupun dari materi misalnya. Terima kasih, sehat-sehat semuanya, tetap semangat untuk yang masih sekolah dan yang mau sekolah, dan untuk teman-teman yang melakukan aktivitas yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke, Karena Pak Musakir, ternyata. Pak Musakir tetangga saya, Pak. Saya Ini Jumat Kak sama-sama. Damaya, Enal dan teman-teman yang lain. Restu di mana sekarang Restu? Di kampung, Kak. Insya Allah mungkin ada kesempatan mungkin jalan-jalan ke kampus UMI. Oke, boleh. Iya. Ternyata sudah di kampung ya. Saya kira masih di Belanda, di mana ya kemarin? Belanda ya? Di Jerman. Oh, Jerman ya. Oh, ya, alhamdulillah sudah di kampung. Sudah di kampung pulang.